Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat Oke. Buat para Gemini, ada peristiwa apa aja Kak? Yang pertama, di akhir Juli aku lihat ada landasan kehidupan seorang Gemini yang semakin menguat ya. Bisa secara finansial, bisa secara sosial, bisa secara spiritual ya. Kalau hal-hal lain apa ya? Aku cenderung ketiga hal itu sih yang aku lihat gitu teman-teman, karena uang penting, spiritualitas penting ya. Minta ke Tuhan kan, kalau nggak dapat uang tuh ya, rezeki nggak lancar tuh, kalau spiritualitas nggak lancar. Terus sosial juga penting gitu, kesehatan itu juga bisa ya, ada desain buat kamu, tapi nanti kita lihat kira-kira ini tuh terkait dengan apa sih gitu ya. Lalu yang kedua, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan transisi, adanya transisi kehidupan ya, transisi yang terjadi, transisi yang tentunya semoga ini menuju ke arah yang lebih baik teman-teman ya. Lalu yang ketiga juga ada peristiwa berkaitan dengan cleansing, pembersihan di sini Gemini ya. Bersih-bersih apa kamu Gemini? Karena ada hal yang terkait dengan bersih-bersih ya teman-teman. Bisa membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan prasangka negatif yang ada di dalam dirimu, itu juga bisa ya. Terus yang keempat, aku lihat kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fokus. Adanya fokus seorang Gemini di sini yang kayak bener-bener lagi wah gitu, kayak ini kan ada lambang tangan yang ada matanya, kayak mata kamu terbuka untuk melihat sesuatu gitu ya, dan sesuatu ini mulai kamu fokuskan. Ketika kamu memfokuskan dirimu kepada sesuatu yang ini tadi ya, yang dimana kamu akan bergerak after melihat sesuatu itu tadi. Contoh ya, aku kasih contoh biar nggak ribet nih memahaminya. Mungkin kamu melihat bahwa ada peluang nih gitu ya, mungkin untuk menjalani bisnis ya di akhir bulan Juli ini, contoh di bidang kuliner bisnisnya. Ada hal-hal membuka mata kamu gitu bahwa orang jualan bakso mie ayam rame tuh, contohnya gitu ya. Terbukalah mata kamu gitu, terus kamu memfokuskan dirimu untuk belajar gimana sih caranya buat mie ayam, gimana sih caranya ngebuat bakso, kan itu usaha yang selalu rame ya setahu aku ngasih contoh yang paling familiar juga. Dan kamu memfokuskan dirimu untuk belajar gimana cara ngebuat bakso yang enak, mie ayam yang enak, dan kamu fokuskan dirimu ke sana. Tapi bukan hanya sekedar yang iya aku nonton tutorialnya di YouTube gitu, enggak, ini enggak hanya sekedar itu, tapi kamu praktek melalui tangan kamu belanja, kamu praktek gimana caranya buat mie sendiri yang enak, gimana ngolah daging baksonya, kamu praktek gitu, sangat praktikal dari apa yang kamu targetkan untuk difokuskan tadi. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke, tapi nanti kita lihat kira-kira ini terkait dengan apa Gemini ini fokusnya ya. Aku kan ngasih contoh aja tadi gitu. Oke, dan di sini sebelum mengklarifikasi ya, aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungan seorang Gemini di akhir bulan Juli. Ada di angka 5, angka 11, 25 dan 35. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Gemini di sini ya. Oke, yang pertama tadi kan terkait dengan landasan kehidupan seorang Gemini yang semakin menguat teman-teman ya. Bahwa gini, di akhir bulan Juli ini kalau aku lihat yang menguat di sini aku rasa adalah tentang keamanan diri ya. Kan banyak bidang-bidangnya tuh. Kamu yang menguat di sini tentang gimana keamanan kamu atau cara kamu dalam menjaga dirimu dari hal-hal yang bersifat toksik atau dari orang-orang yang bersifat toksik, pembohong, penipu, ya, scammer gitu ya. Bahkan orang berniat berkhianat sekalipun gitu, cheating ya,
Tuh, adanya yang menguat di sini yaitu tentang keamanan ya. Gimana cara kamu menjaga dirimu. Lalu yang kedua tentang transisi. Di akhir bulan Juli ini, Gemini, aku lihat adanya transisi kehidupan seorang Gemini. Makanya aku bilang tadi, kita berharap tentunya transisinya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang sebaliknya gitu. Ke arah yang lebih baik, ada hal-hal yang kalau aku lihat di sini kayak kamu akan semakin lebih percaya diri dalam proses transisi ini. Kamu akan semakin punya tekad dan keinginan yang kuat, karena yang akan kamu raih di sini dalam masa transisi adalah terkait dengan kesuksesan kamu buat kedepannya ya, melalui kedisiplinan diri yang juga luar biasa di sini, dan prinsip yang dimana mengutamakan kalau mau melakukan sesuatu nggak hanya sekedar rencana, tapi dilakukan, nggak hanya sekedar di pikiran dan di angan-angan doang. Lalu yang ketiga di sini terkait dengan cleansing. Kamu akan mengalami peristiwa cleansing di sini Gemini. Yang dimana cleansing ini pastinya kan mungkin membersihkan diri ya Kak ya, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran. Nah ternyata yang akan di cleansing ini terkait dengan ini kali ya, memang dari pikiran kamu secara pribadi. Ada hal-hal yang akan kamu bersihkan tentang dirimu, tentang pikiranmu, ataupun tentang perasaanmu di akhir bulan Juli ini. Yang dimana ini kayak kamu harapkan akan sangat berpengaruh nantinya terhadap etika, sopan santun, moral yang kamu punya, agar kamu dalam kerjaan kamu, bisnis kamu, usaha kamu bisa bersikap lebih profesional. Artinya yang dibersihkan di sini hal-hal yang jelek-jelek dari dirimu agar bisa lebih bersikap profesional. Nggak hanya tentang karir dan pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga, dalam percintaan ya. Semua harus bersikap profesional. Kalau di dalam percintaan, profesional tuh yang gimana Kak? Ya nggak ngambek-ngambek, nggak silent treatment, nggak toxic dalam hubungan gitu contohnya ya. Terus yang keempat tentang fokus. Ya, apa sih yang terkait dengan fokus ini Kak buat Gemini di akhir Juli? Aku lihat ini ternyata fokus tentang hubungan ya. Ada hal-hal membuka mata kamu bahwa ini tentang koneksi dengan seseorang yang kamu fokuskan ini sangat berarti gitu. Mungkin orang lama, bisa juga orang baru. Karena ada potensi kehadiran soulmate juga di akhir Juli ini. Kamu memfokuskan diri kepada koneksimu dengan seseorang atau berkaitan dengan percintaan, yang artinya kalau difokuskan berarti kesempatan untuk mendua agak kecil gitu ya, karena kamunya memfokuskan diri gitu. Tapi kalau dari pihak dia ya nggak tahu ya orang yang kamu fokuskan maksudnya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini ya, di akhir bulan Juli kamu bisa terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius, The Chariot, Cancer, The Hierophant, Taurus, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat 2 ada Cancer dan Taurus di sini. Terus angka keberuntungan kamu, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 5 untuk akhir Juli ya, 11, 25, dan 35 gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Aku harap semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.